Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, orang Jawa, mohon maaf, sak bejat-bejate itu masih tahu bahwa dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering berbicara, wis karuane awakku, anak putuku ojo tiru. Dia tetap masih tahu kalau melanggar aturan Allah Ta'ala, sehingga mendoakan kepada anak cucunya untuk tidak meniru dirinya. Masih memiliki keimanan tentang seluruh ajaran Al-Quran adalah merupakan sebuah kebenaran, bahwa dirinya belum mampu menjalankan secara keseluruhannya, bukan berarti dia menentang atau mengada-ada atau membuat hukum sendiri sehingga dia melakukan hal tersebut. Dia tahu kalau dirinya bersalah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fenomenologis bisa kita lihat di sebuah pesantren sangat banyak sekali jumlah santrinya. Kalau kita telusuri, hampir mayoritasnya justru berlatar belakang orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang punya kehidupan kelam. Mereka tidak mau anaknya meniru dengan apa yang dia lakukan, sehingga membekali kehidupan putra-putrinya dengan ilmu agama dan dimasukkanlah ke pondok pesantren untuk dibina dengan baik. Berbeda dengan halnya orang, dalam hal ini kasus para habib yang memakai jubah kebesaran agama, tetapi justru ngarang-ngarang, justru membuat ajaran tersendiri dan mewariskan kebohongan kepada seluruh masyarakat, mengklaim dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa mampu memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan bahwa mereka itu cucu Nabi Muhammad SAW. Yang lebih parah lagi, seringkali membuat ajaran tersendiri untuk melanggengkan klaim mereka, eksistensi mereka, mendapat penghormatan lebih dari umat Rasulullah SAW yang lainnya. Mereka menafsirkan kehormatan kepada Ahlul Bait wa dzurriyyatur Rasulillah SAW dengan berkewajiban mengikuti dirinya dan kelompoknya, sampai-sampai merendahkan para ahli agama, para ulama. Inilah mengapa kami berbicara bahwa orang Jawa yang fasik sekalipun masih lebih baik daripada Habib yang berjubah. Mari kita dengarkan, ini ada potongan ceramah dari bagaimana status ulama? Ya, wal ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Inti ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, inti juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warathul anbiya, bukan habaib warathul anbiya. Loh, nggak baca hadis juta kalau itu apa itu? Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat pasti. ini parah ya. Ahlul Bait yang ittifaqul ulama itu ada 5. Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina
Fatimah, Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu setelah itu dinamakan dzurriyyah, keturunan. Kita memang ada ajaran untuk menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam mengikuti tentunya dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditafsiri oleh para ulama, bukan mengikuti orang per orang Habib. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, tidak ada satu orang pun yang memiliki otoritas tunggal atas kebenaran, maka pegangannya adalah apa yang dipahami, apa yang telah dijalankan oleh para ulama, itulah yang menjadi pegangan kita, dan ada standarisasi tertentu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bukankah kita mengada-ada sebuah ajaran itu juga bagian daripada hal yang sangat diwanti-wanti atau sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa jawaban kita nanti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat bertanya, man yata'atta bi ismi, siapa yang sok-sokan membawa-bawa namaku, padahal itu bukan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama juga banyak memperingatkan, man tahaqqaqa walam yatasyarra faqad tazandaqa, barang siapa yang seolah-olah dialah yang memiliki hakikat kebenaran ajaran agama, maka sesungguhnya dia sudah menjadi kafir zindik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak sedang melegalkan sebuah kemaksiatan, tetapi realita orang Jawa meskipun dia bermaksiat masih tahu itu adalah sedang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalu menciptakan sebuah ajaran harus taat kepadanya, harus ditiru, harus mengikuti dan lain sebagainya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada kita, wala yajuzul istidlalu minal ayati wal ahadis. Kita tidak boleh menciptakan sebuah istidlal atau sebuah dalil atas dasar pemahaman sepihak daripada Quran dan hadis hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk kemanfaatan orang lain biar mengikuti dirinya. Ini sangat berbahaya, apalagi timbul sebuah kibriya, kesombongan. Ana khairum minkum, aku ini lebih baik daripada kalian sehingga kalian harus mengikuti pada aku. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala berbasis ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama, bukan oleh orang per orang yang berjubah ulama, tetapi sebenarnya dia sedang membangun dinasti kekuasaan untuk klannya. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.